Puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tema tentang sebuah keputusan yang tepat. Berbicara tentang keputusan itu tidak mudah, karena keputusan ini adalah sebuah yang harus kita ambil dengan pasti. Tetapi kalau sebuah kepastian, bukan hanya tidak mudah, malah kita justru terombang-ambing dan tidak ada jalan yang pasti untuk kita nanti. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang keputusan yang tepat. Untuk sebuah pasangan hidup, untuk sebuah rumah tangga di antara kita yang sudah berumah tangga atau bahkan akan menjalin sebuah rumah tangga. Kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Firman Tuhan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Inilah satu gambaran sebuah pernikahan, sebuah hubungan yang tepat di hadapan Tuhan sesuai firman Tuhan. Dalam hal ini Alkitab secara jelas menyatakan bahwa untuk menghindarkan diri kita dari bahaya sebuah percabulan, hendaklah setiap laki-laki atau setiap perempuan menikah atau berumah tangga. Artinya apa? Kita diciptakan oleh Tuhan itu berpasang-pasangan. Dalam hal ini, pernikahan itu adalah alkitabiah yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Bahkan bukan laki-laki dan dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, artinya bukan yang sejenis. Dalam hal ini, keputusan yang tepat dalam menjalin sebuah hubungan, kita tidak boleh sembarangan dalam memilih sebuah pasangan. Jadi mari kita pikirkan dan rencanakan dengan baik, sebab pernikahan Kristiani, murid-murid Kristus, Kristianos adalah sekali seumur hidup. Artinya tidak boleh cerai, tidak boleh gonta-ganti pasangan. Kita sekali seumur hidup. Sekali lagi, kalau kita salah memilih sebuah pasangan akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga kita kelak. Artinya apa? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ambil sebuah keputusan yang tepat. Kita ambil sebuah hubungan itu, laki-laki dengan laki-laki, bukan itu, tetapi laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, artinya harus pasangan yang seimbang, yang sama beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pasangan seiman adalah harga mutlak dan tidak bisa dikompromikan. Jika berbicara dari sudut pandang laki-laki atau kita sebut calon-calon suami, di dalam hal memilih calon istri, hendaklah jangan didasarkan atas dorongan lahiriah semata. Sebab apa? Sebab yang tampak secara kasat mata itu bisa menipu dan bukanlah sebuah ukuran kita. Sebab Amsal pasal ke-31 ayat 30 dikatakan demikian, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Haleluya, haleluya. Hal ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Sebab laki-laki adalah kepala rumah tangga dan bertanggung jawab penuh atas rumah tangganya. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ketiga dikatakan demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki
dan kepala dari Kristus ialah Allah. Artinya apa? Kriteria utama dalam memilih sebuah pasangan hidup adalah haruslah seorang yang takut akan Tuhan. Kita sudah bahas panjang lebar tentang kriteria seorang laki-laki. Mari kita membahas gambaran tentang seorang istri yang cakap untuk sebuah pasangan hidup kita. Sesuai firman Tuhan, di dalam Amsal pasal ke-31, kita akan mengetahui istri yang cakap itu seperti apa. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Katakan amin. Haleluya. Kecakapan seorang istri menurut pandangan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi itu bertitik tolak pada kerajinannya dalam mengurus rumah tangganya atau tidak suka bermalas-malasan dalam setiap kehidupannya. Itulah istri yang cakap. Itulah wanita yang cakap. Sekali lagi, seorang wanita atau istri yang cakap adalah bukan hanya mengandalkan paras wajahnya yang ayu atau yang lekuk tubuhnya yang tampak anggun bak pragawati. Akan tetapi dia benar-benar cantik luar dalam. Inner beauty-nya keluar. Baik tutur katanya, baik sikap perbuatannya, bahkan perilakunya sesuai firman Tuhan. Haleluya. Mari sebagai setiap anak-anak Tuhan, setiap kita hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap kita makhluk yang diciptakan Tuhan yang bernama manusia ini, jangan salah mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Jangan pernah terkecoh untuk memilih sebuah pasangan. Ingat saja, ikuti tuntunan firman Tuhan. Jika para laki-laki atau para istri sedapat mungkin bisa menundukkan diri terhadap suaminya yang sebagai nahkoda kepala rumah tangganya. Niscaya firman Tuhan dapat tergenapi dengan sempurna. Pasti rumah tangga kita akan bahagia. Begitu pula para suami wajib mengasihi istrinya sebagaimana janji ikrar pemberkatan pernikahannya. Itu harus diingat selalu. Yang harus dijalani, dilakukan, bahkan disyukuri. Pasti rumah tangga kita akan bahagia dan sejahtera pula. Haleluya, haleluya. Sebagai catatan kita, Kolose pasal yang ketiga ayat ke-18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin, amin, amin. Mari kita sepakat di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami diajarkan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk menjalin sebuah hubungan di dalam Tuhan. Sesuai firman-Mu, kami harus cakap. Kami harus cakap sebagai istri-istri. Bahkan kami harus tampil dan tanggung jawab sebagai suami-suami untuk melakukan tugas kami masing-masing di dalam rumah tangga. Kami yakin percaya Engkau satukan kami di dalam satu firman Tuhan. Satu kesepakatan di antara kami masing-masing untuk meneruskan generasi keturunan kami. Kami yakin percaya Engkau memberkati sandang pangan papan, kelancaran segala ekonomi, ilmu ahli keterampilan, bahkan segala cita-cita dan harapan generasi-generasi penerus kami. Kami yakin percaya akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap apa yang menjadi kerinduan kami, terlebih gereja kami, hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa dan memberkati. Haleluya. Amin.
Yesus